Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar kelompok 3 dengan anggota kelompok. Saya Sri Ramasyaningrum dengan NIM 110120143. Lalu ada Diva Biantika Amara dengan NIM 110120404. Ada Fortuna Kahyangan dengan NIM 11012040072. Dengan pembagian tugas, saya membuat codingan processing data, menyimpan data statistika ke dataset 3 fix, dan pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Di Fabiantika membuat codingan min, max, mean, variansi, akumulasi, dan pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Lalu Fortuna Kahyangan membuat codingan median, modus, standar deviasi, pencilan atas dan bawah, dan pertanyaan nomor 7 dan 8. Lalu kita masuk ke processing data. Kita import dulu CSV-nya dengan file dataset 3 CSV. Lalu menggunakan CSV Reader, ini merupakan datanya. Lalu kita mengubah dataset ke bentuk list dengan CSV Reader lagi. Untuk mengeceknya kita langsung type dataset 3, langsung keluar, tipe data ini adalah tipe data list. Lalu kita lanjut untuk pemeriksaan data, periksa NIM yang sama dengan cara for i in range dengan lain data set 3 kita cari NIM yang sama. Ternyata ada NIM yang sama yaitu 111010631 dan 111010196. Lalu kita cek lokasi NIM yang sama itu di mana. Dengan for i in range selain data 3 kita cari NIM yang sama, lalu ketemu NIM 111010631 terdapat di baris 5 kolom 0, 111010196 terdapat di baris 7 kolom 0, dan 111010631 terdapat di baris 11 kolom 0. NIM 111010196 terdapat di baris 33 kolom 0. Ya, berarti NIM yang sama terdapat pada baris 11 dan 33. Lalu kita hapus NIM yang sama tadi dengan del dataset 3 11 dan dataset 33. Lalu kita cek, ternyata ada kuis yang sama yaitu kuis 2. Kuis 2 berada di baris 0 kolom 3 dan baris 0 kolom 4. Lalu kita ganti nama kuis 2 pada baris 0 kolom 3 menjadi kuis 1 dengan for in range line dataset 04 diganti menjadi kuis yang tadinya kuis 2 diganti menjadi kuis 1. Lalu kita periksa data yang tadi sudah diubah, sudah benar. Lalu kita mengubah data integer menjadi tipe data float karena untuk menghilangkan tanda petik dan menambahkan koma. Lalu lanjut ke perhitungan statistika. Yang pertama mencari nilai min dan max. Di sini kita mencari nilai min dan max di antara tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS. Nah, di sini yang pertama ada tugas 1 dengan J sama dengan 1. Kenapa sih J-nya sama dengan 1? Karena kita tuh dimulai dari angka 1, bukan dari 0. Nah, di sini ada for i in range, itu maksudnya adalah untuk membaca setiap baris. Nah, di sini yang membedakan ada variabelnya, yaitu untuk variabel min menggunakan min tugas 1 dan max tugas 1. Untuk tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS UAS yang membedakan di J. Yang tugas 1 ada J sama dengan 2, kuis 1 J3, kuis 2 J4, UTS J5, dan UAS J6. Lalu di variabel min dan max disamakan dengan yang dicari. Lalu yang kedua ada mencari nilai mean atau rata-rata. Masih sama, di sini menggunakan for i in range 1, len dataset 3. Di sini maksudnya 1 itu karena kita dimulai dari 1. Dan len dataset 3 maksudnya adalah jumlah data di dataset 3. Lalu rumus dari mean adalah mean tugas 1 sama dengan tugas 1 per len dataset 3.
lalu mencari variabel, itu variabelnya main tugas 1. Untuk tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS, sama yang membedakan hanya ada di variabel dan di dataset 3, kolom I dan baris I dan kolom 2. Untuk kuis 2, kuis 1, baris I kolom 3, kuis 2, baris I kolom 4, UTS baris I kolom 5, dan UAS baris I kolom 6. Untuk selanjutnya, kita akan mencari nilai median atau nilai tengah dari suatu data. Pertama, kita akan membuat variabel nilai, di mana nanti variabel nilai ini akan berisi. Lalu setelah itu kita membuat perulangan for I in range, di mana len ini isinya yang terdapat pada file dataset 3. Lalu untuk mencari median itu harus kita urutkan terlebih dahulu, datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Maka dari itu kita membuat nilai dot sort atau fungsi sort di sini. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai median, di mana nanti nilai median ini akan dibuat dengan variabel median sama dengan median 1 ditambah median 2, lalu dibagi 2. Itu untuk jika nilai atau kondisinya bernilai benar, maka akan dieksekusi di if, lalu apabila salah akan dieksekusi ke bagian else. Lalu untuk selanjutnya sama, hanya untuk selanjutnya caranya masih sama. Perbedaannya hanya terletak pada kolom di datasetnya saja. Jika untuk tugas 1 maka kolom 1, tugas 2 kolom 2, tugas 3 kuis 1 kolom 3, kuis 2 kolom 4, UTS kolom 5, dan UAS kolom 6. Dan selanjutnya kita mencari nilai modus atau nilai yang sering muncul. Untuk nilai modus ini menggunakan import statistik, di mana akan membuat variabel tugas 1 yang nantinya akan diisi, lalu kita membuat variabel C sama dengan 1, di mana 1 ini adalah kolom 1 untuk tugas 1, lalu kita membuat perulangan for I in range 1,38, itu maksudnya dari range 1 sampai 38 yang ada di dataset 3. Dan yang membedakan tugas 1, tugas 2, dan sampai UAS itu terdapat pada kolomnya. Lalu kolom yang dimaksud adalah C ini ya, C sama dengan 2, C sama dengan 3, C sama dengan 4, dan seterusnya sampai dengan UAS. Lalu di print nanti kita akan mengeluarkan contoh di sini tugas 1, modus dari nilai tugas 1, maka koma kita masukkan tadi statistik .mode, lalu diisi dengan variabel tugas 1 untuk tugas 1, tugas 2 untuk tugas 2, dan seterusnya hingga UAS. Lalu selanjutnya, next. Lalu mencari variansi. Di sini for I in range 1, len dataset 3. Lalu di sini ada rumus main tugas 1 sama dengan tugas 1 per len dataset 3. Nah, rumus variansi itu adalah main tugas 1 bintang-bintang 2 per len dataset 3 dikurang 1. Nah, maksudnya bintang-bintang 2 itu adalah akar dari main tugas, lalu dibagi jumlah data yang ada di set 3 dikurang 1. Nah, sama untuk tugas 2, kuis 1, dan lainnya, yang dibedakan hanya di kolom saja dan di rumusnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai standar deviasi untuk tugas 1 hingga UAS. Lalu di sini yang pertama ada tugas 1 dengan pengisian sama dengan 0. Lalu kita membuat perulangan lagi for I in range, di mana range ini data yang terdapat dalam dataset 3. Dan di sini ada tugas 1, pengisian dan penambahan yang isinya itu dari dataset 3 dengan I itu sebagai baris dan satunya itu sebagai kolom. Lalu setelah itu kita akan membuat rumus variansinya itu sendiri ya, dengan akar dari min tugas lalu dibagi dengan jumlah data di set 3 lalu dikurang 1. Maka setelah itu kita langsung mencari standar deviasi dengan membuat variabel standar deviasi sama dengan nilai varian yang sudah kita cari tadi di variabel varian. Lalu setelah itu
Untuk tugas 2 itu sama, caranya sama, yang membedakan hanya itu kolomnya saja. Untuk tugas 1 kolom 1, tugas 2 kolom 2, dan seterusnya sampai dengan UAS. Lalu selanjutnya untuk mencari pencilan atas dan pencilan bawah. Ya di sini menggunakan fungsi def untuk melakukan pendataan berkali-kali dengan fungsi pencilan, membuat fungsi pencilan, di mana nanti kita akan mencari tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, hingga UAS. Dan nantinya kita akan melakukan input dengan memilih data antara tugas 1 hingga tugas UAS, hingga UAS. Lalu setelah itu untuk perulangannya, if menu sama dengan 1. Itu 1 itu yang dimaksud adalah tugas 1. Lalu apabila kita ingin bisa melihat pencilan di tugas 2, maka kita akan memakai elif dengan menu 2 yang dimaksud adalah tugas 2. Dan di sini nilai pada for itu hampir sama cara mencarinya. Dengan misal ini untuk for i in range yang terdapat di if menu sama dengan 1 itu terdapat nilai .append integer dengan data i itu baris dan satunya itu kolom, dan nanti akan membuat variabel Q1n dan Q3n yang rumusnya itu nantinya akan digunakan kembali di elif di menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, dan menu 6. Seperti itu. Lalu untuk def yang selanjutnya itu kita membuat fungsi Q1, Q3 tugas 1, lalu dengan ini data 1, data 2, itu nantinya data 1 akan menginputkan data kuartil 1-nya berupa integer, lalu data 2-nya akan menginputkan data kuartil 1B-nya, lalu untuk sisanya akan menampilkan data berupa float untuk sisa koma pada Q1n. Lalu sama juga untuk data 3, maka di sini kita dapat menuliskan data underscore Q3A sama juga dengan data 4, hanya diganti Q3 menjadi Q3B. Lalu terakhir ini ada sisa 2, variabel sisa 2 sama dengan, dan di sini akan menampilkan data float lagi, di mana inputannya itu dari sisa koma Q kuartil 3n. Lalu di sini membuat variabel nilainya dan akan menggunakan perulangan, di mana perulangan ini masih sama menggunakan for i in range, di mana lengthnya itu pada data set 3. Lalu kita akan menggunakan append lagi, terus kita akan men-sortingnya lagi. Kita akan membuat perhitungan Q1, Q3, IQR 1 step dan 2 step, bisa dilihat di sini untuk rumusnya. Karena ini mencari tugas 1, maka ini adalah setelah dalam kurung data 1 akan kita tulis 1 karena di sini tugas 1. Namun apabila mencari tugas 2, maka kita akan menggantinya menjadi 2 dan seterusnya sampai UAS, yaitu 6 pada kolom 6. Mungkin bisa. Nah, selanjutnya sama caranya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin bisa next. Nah, selanjutnya tadi untuk di awal kita sudah mencoba mencari fungsi pada pencilannya. Nah, di sini kita hanya langsung saja menginputkan dari fungsi pencilan ini. Ada tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS. Nah, ini untuk mencari data yang kita pilih, data 1. Berarti tugas 1, yaitu dengan kuartil 1 sekian, kuartil 3 sekian. Dan kita akan menginputkan di mana di mana rumusnya itu data sebelum dan data sebelum dikurangi dalam kurung itu ada data selanjutnya dikurangi data sebelumnya. Lalu akan kita mencari sisa komanya, lalu kita convert, kita hitung dan menghasilkan pencilan atasnya sekian dan pencilan bawahnya sekian. Next. Nah, itu
kita tadi itu untuk pencilannya kita hanya mengasih contoh dalam tugas satu saja. Untuk selanjutnya itu sama caranya. Lalu, setelah melakukan semua perhitungan statistika, kita simpan data tersebut ke dalam dataset 3 fix dengan memasukkan nilai akhir di kolom terakhir dan baris terakhir nanti ada max, min, mean, variansi, median, modus, standar deviasi, standar dev. Lalu lanjut untuk membuka dataset 3 fix dengan CSV Reader. Lalu muncul seperti ini sebagai dataset 3 fix-nya termasuk perhitungan statistika. Lalu lanjut ke pertanyaan. Yang pertama, di mana yang mendapatkan UTS tertinggi? Kita harus cari dulu UTS tertingginya dengan for i in range selain dataset 3 fix dikurangi 9. Ini maksudnya biar untuk kolom untuk baris statistikanya tidak ikut. Jadi hanya tertera ringnya saja. Berarti nilai UTS tertingginya 97, berarti ini adalah nilai UTS yang dapat 97. Lalu lanjut nomor 2, di mana yang mendapatkan nilai UAS terendah. Kita cari lagi UAS terendah itu 2. Berarti berikut adalah nim-nim yang nilai UAS-nya terendah 2. Lalu lanjut nomor 3, di mana sajakah yang mendapatkan nilai kuis 1 di atas rata-rata. Kita cari dulu, tadi sudah ada di data, dengan nilai kuis 1 itu rata-ratanya 52,43. Berarti kita cari data yang nilai kuis satunya itu lebih besar dari 52,43. Berikut nim-nimnya. Lanjut. Lalu yang nomor 4, di mana sajakah yang mendapatkan nilai kuis di bawah nilai kuis 2 di bawah median. Di sini nilai kuis 2-nya yaitu 57. Jadi mencari yang di bawah 57 yaitu ada nim sebagai berikut. Lanjut. Lalu di mana sajakah yang mendapatkan nilai tugas 1 di bawah median? Nilai tugas 1 yaitu 68. Jadi mencari nilai yang di bawah dari mencari nim yang nilai tugas satunya di bawah 68, yaitu ini ada nim-nimnya. Lalu yang ke-6, mencari di mana sajakah yang mendapatkan nilai tugas 2 di atas rata-rata. Di sini nilai tugas 2-nya yaitu 47,48 sekian. Berarti mencari nim yang nilainya di atas 47,48, yaitu sebagai berikut. Lanjut. Selanjutnya, mencari di mana yang nilai akhirnya menjadi kecilan bawah atau atas. Dengan penjelasan seperti yang ada di bawah ini. Lalu di sini ada nim 9 itu kan karena kita menambahkan 9 data yang tadi tambahan min, max, variansi, data standar deviasi dan lain-lain. Lanjut. Nah ini caranya masih sama seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas. Lalu bisa next. Lalu yang ke-8 itu nim mana sajakah yang mendapatkan nilai akhir kurang dari mean. Di sini menghasilkan nilai rata-rata pada nilai akhir yaitu 37,31 sekian dengan nim seperti di bawah ini. Mendapatkannya dengan cara menyusun skrip seperti di atas ini. Caranya hampir sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, hanya diganti variabel-variabelnya saja. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.